kelompok 5.1 akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kami yang berjudul Budaya Akademik, Etos Kerja, Sikap Terbuka, dan Adil dalam Kehidupan Kekristenan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Enda Delia dari Prodi Ekonomi. Dan nanti juga ada teman-teman saya yang menjelaskan. Ada Rambu Ima dari Prodi Akuntansi, ada Gabriel Cesar dari Prodi Teknik Informatika, ada Immanuel dari Prodi Teknik Informatika, ada Yuni Wulandari dari Prodi Manajemen, ada James Patrick dari Prodi TI, dan Joshua Marsis dari Prodi Manajemen. Yang pertama, kebudayaan. Budaya atau kebudayaan membincangkan hal-hal yang berkaitan mengenai budi dan akal manusia. Kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup manusia, termasuk hasil ciptaan dan pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan jasmani yang menjadi amalan untuk kesejahteraan hidup suatu kelompok masyarakat. Pengaruh budaya secara teoritis. Sistem nilai dan budaya masyarakat akan ikut berpengaruh terhadap sikap dan perilaku politik yang ditampilkan masyarakat, seperti yang pertama, membuat orang tertarik banyak warga negara asing yang senang di negara kita karena budaya. Terus yang kedua, menghargai budaya bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akan sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang masih mau mengenang jasa-jasa para pahlawan. Terus bangsa yang berperadan adalah bangsa yang senantiasa melestarikan budaya. Ada lagi beberapa contoh kebudayaan duniawi. Pertama, teknologi. Dampak negatif dari kebudayaan teknologi adalah manusia semakin kebal dan tidak peka terhadap rasa ketergantungan terhadap Allah. Terus yang kedua, manusia semakin terpisah dalam hubungan Allah dan sesamanya. Ada lagi contoh yang kedua, materialistis. Kebudayaan telah membawa manusia kepada kemajuan dan hasrat untuk semakin menikmati hidup secara lahiriah. Manusia menjadi kapasitalis, egois, dan sinis terhadap masalah rohani. Penghargaan kepada uang, harta, dan kekayaan lebih daripada menghargai dan menghormati martabat manusia. Kebudayaan yang kedua yaitu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Nah, pandangan hidup, sikap, tujuan, dan sistem nilai dalam kehidupan seseorang senantiasa dipengaruhi pandangan hidupnya. Upaya yang dilakukan dalam mendekatkan Injil kepada manusia dan mempersiapkan atau menjabatani manusia untuk menerima pelayanan Injil yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lahirlah kontekstualisasi dan inkulturalisasi. Terus yang kedua, pola hidup. Pola hidup dilakukan secara turun-temurun sehingga lahirlah adat istiadat yang dijiwai dan berhubungan erat dengan agama yang dianut masyarakat. Ini merupakan hambatan yang cukup besar dalam pelayanan Injil. Sebab sekali lagi Injil dianggap sebagai ancaman untuk mengubah pola hidup yang telah dimiliki selamanya. Tujuan manfaat dan konten budaya. Tujuan atau manfaat budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik adalah meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa keluargaan dan tanggap akan perkembangan dunia luar. Terus mandat budaya menerapkan selain mewartakan Alkitab juga sebagai panggilan orang-orang percaya menerapkan prinsip kebenaran diri. Sebagai pengikut Kristus dalam Kejadian 2 ayat 15,
Tuhan menciptakan dan menempatkan manusia di Taman Eden untuk dua hal, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dalam bahasa Ibrani berarti melayani, memelihara dalam bahasa Ibrani berarti melindungi. Budaya langkah pembangunan bangsa sebagai bangsa yang beradab Indonesia sangat perlu menciptakan masyarakat sejahtera, mengembangkan karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kelompok, serta berdaya inovasi dan berkreativitas tinggi. Selanjutnya yaitu budaya akademik. Budaya akademik atau akademik kultur dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Lalu etos kerja. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Paulus mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, etos kerja Kristen memiliki semangat kerja keras dan efisiensi tinggi demi mencapai hasil yang terbaik agar bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang dan memuliakan Allah di surga. Kemudian ciri etos kerja. Etos kerja dibagi menjadi dua ciri, yaitu etos kerja yang tinggi dan rendah. Yang pertama, etos kerja tinggi memiliki motivasi kerja yang tinggi baik eksternal maupun internal. Kedua, memiliki orientasi masa depan. Ketiga, memiliki moralitas adalah keseriusan dalam hal bekerja. Yang keempat, kerja keras serta menghargai waktu. Kelima, kedisiplinan dalam bekerja. Keenam, hemat dan sederhana. Terakhir yaitu tekun dan ulet. Kemudian yang kedua, etos kerja rendah. Pertama, merasa bahwa bekerja adalah suatu yang membebani. Kedua, kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja. Yang ketiga, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Yang keempat, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Dan yang terakhir, kerja dihayati hanya sebagai rutinitas hidup. Kemudian manfaat etos kerja. Ada beberapa manfaat yang dapat diraih seseorang saat menerapkan etos kerja dalam rutinitasnya. Yang pertama, menaikkan status sosial seakan-akan memancarkan sinar. Naiknya status sosial membuat kepribadian seseorang lebih dikenal baik oleh keluarga hingga rekan kerja. Yang kedua, status ekonomi membaik. Bekerja dengan giat dan semangat di lingkungan kerja membuat Anda menonjol di hadapan atasan. Yang ketiga, kesehatan. Seseorang yang selalu positif akan memberikan dampak luar biasa bagi kesehatannya, sehingga membuat mental pekerja sangat kuat. Dan yang keempat, rohani. Seseorang yang memiliki etos kerja tinggi tidak akan pernah dilupakan mencipta sekaligus penguasa langit dan bumi. Cara menumbuhkan etos kerja. Mengenal dan memahami secara mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja seseorang akan menumbuhkan semangat dan motivasi kerja beserta etos diri. Agama merupakan suatu pelukan penting untuk menumbuhkan pribadi baik. Maka dari itu, perbaiki kembali kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan sesuai kepercayaan masing-masing. Memiliki lingkungan atau budaya politik yang tidak mendukung merupakan hal yang bisa kamu acuhkan. Buatlah dirimu menjadi pribadi yang tidak terpengaruh oleh lingkungan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi apapun. Lalu, sikap terbuka, kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya sendiri dan memberikan perhatian kepada orang lain sebagai suatu bentuk penghargaan yang mempengaruhi
memperluas kesempatan untuk terjadinya sharing. Mengapa harus bersikap terbuka? Karena dalam keterbukaan itu sangat penting dalam berkomunikasi. Di dalam sikap terbuka kita bisa melancarkan informasi, dan dengan keterbukaan itu kita akan dapat menyerap berbagai kelebihan maupun kekurangan yang kita miliki. Seperti yang tertulis dalam Markus 9 ayat 38-40 yang berkata bahwa orang lain mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Berikutnya adalah cara bersikap terbuka. Yang pertama adalah berani menyuarakan pendapat. Ketika kita berani menyuarakan pendapat, perasaan yang tidak enakan itu dapat membuat kita menjadi seorang yang tertutup. Bahkan untuk menyuarakan pendapat pun mereka merasa sungkan. Yang kedua adalah jangan takut mencoba hal baru. Semakin banyak hal yang kamu coba, maka akan semakin banyak pula pengetahuan dan koneksi, bahkan pengalaman yang kamu dapat. Yang ketiga adalah luangkan waktu untuk bertemu dengan orang lain. Nah, di sini kita dihimbau untuk menjalin hubungan lebih banyak, berkomunikasi dengan orang lain, dan mencari teman-teman baru untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Berikutnya adalah bercerita kepada seseorang. Memang tidak semua hal harus diceritakan kepada orang lain, tapi ada kalanya kita butuh berbagi atau sekedar berbagi perasaan kepada orang lain dan apa yang ada di pikiran orang lain. Yang kelima adalah mencoba lebih spontan. Orang yang tertutup biasanya cenderung lebih banyak berpikir sebelum bertindak atau mengambil keputusan. Demikian.